dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Sebelum ke LPSK, saya tanya dulu kepada Pak Saur Siagian yang pertama kali membuat laporan polisi terhadap Sambo. Apakah benar atau salah surat tuntutan jaksa yang menyatakan harus ada penetapan hakim untuk justice kolaborator? Yang kedua, apakah Anda setuju dengan pendapat jaksa senior ini bahwa 12 tahun itu untuk Eliezer itu masih sangat adil? Masih cukup, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ya, pertama mari kita analisis mengapa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu ada. Di filosofinya adalah bahwa peran daripada saksi sangat strategis untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Apa itu peristiwa pidana? Ya toh mulai penyelidikan, saksi. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami. Di mana saksi hadir? Mulai dari penyelidikan tuh saksi sudah ada, di penyidikan sudah ada, kemudian di penuntutan tentu sama dengan di keputusan. Sekarang kita analisis ini Eliezer. Apakah dia ini justice kolaborator? Undang-undang memerintahkan seseorang ditetapkan sebagai justice kolaborator bukan jaksa, bukan Saur Siagian, adalah LPSK, lembaga negara ini. Rekomendasi, ya kan? Mereka dulu. Makanya Bang Hotman, waktu Eliezer di kepolisian, salah satu hak mereka diperlakukan khusus. Ruangannya khusus, makanannya khusus, psikologi khusus diberi, pendeta diberi khusus. Kemudian juga di kejaksaan juga seperti itu. Bahwa kalau dia juga tidak sama duduk di kursi terdakwa seperti Sambo dan kawan-kawan, terserah Eliezer. Artinya Bang Hotman, ini sudah tidak bisa lagi dibantah bahwa dia adalah saksi. Ya, secara materi, karena kan hukum pidana itu kan menggunakan materialnya. Artinya sejak awal sudah diperlakukan sebagai justice kolaborator. Tidak bisa lagi. Jadi menurut Anda, surat tuntutan yang tiba-tiba mengatakan bukan justice kolaborator karena tidak ada penetapan hakim, salah atau tidak? Nah, menurut saya ini yang enak. Salah atau tidak? Nah, ini yang saya jawab menurut jaksa. Yang menarik adalah jaksa penuntut umum mengatakan dalam 12 tahun itu sudah masuk justice kolaborator. Artinya adalah mau tidak mau jaksa kalau tahu hukum sebagai penegak hukum, dia tidak hanya tunduk kepada undang-undang kejaksaan, tetapi tunduk kepada seluruh undang-undang. Maksud kamu, jaksa menyatakan 12 tahun itu sebenarnya sudah mengakui justice kolaborator, begitu? Otomatis kalau seperti tidak ada. Justru kalau dia konsisten dengan pernyataan di tuntutannya, dia harus di bawah daripada terdakwa yang lain. Itu perintah undang-undang. Oleh karena itu menurut saya di sini kewenangan jaksa penuntut umum. Harusnya di bawah kuat sama harusnya di bawah 8 tahun. Harus begitu. Bahkan bisa perdebatan, bisa juga seperti apa yang dikatakan oleh kuasa hukumnya. Karena dia adalah yang melakukan kejahatan tidak punya niat untuk membunuh. Bahkan berpotensi dia dibebaskan. Nah, konyolnya Bang Hotman. Jaksa saya lihat Mbak Yenti sudah salah dia. Dibuatlah kesempatan konferensi pers untuk membela, malah menurut saya konyol. Nah, kalau dia konsisten menurut saya, mari kita lihat pernah jaksa katakanlah dalam kasus Muchtar Pakpahan. Sesungguhnya jaksa itu tidak bisa PK, betul nggak Pak Jaksa? Di KUHAP. Dia PK. Tetapi karena ada terobosan atas nama keadilan, jaksa penentu hukum akan melakukan PK atas nama keadilan. Nah, jaksa juga pernah dalam kasus di NTT Mbak Yenti dan Bang Hotman, ada seorang istri yang diduga membentak suaminya ditetapkan tersangka dan didakwa. Akhirnya dianulir oleh jaksa penuntut umum. Harapan saya tadi jaksa seperti ini. Ketika saudara Fadil, jaksa penuntut umum, mengklarifikasi, bukan malah dia bilang begini, si Sambo seumur hidup, si Eliezer 12 nggak masuk. Karena Bang Hotman, pelaku ini bukan pelaku tunggal. Pasal 55 ayat 1 ayat 2, 551 ayat 2 dikatakan bersama-sama. Eliezer mengungkapkan peristiwa pidana ini sehingga terungkap. Oke, kalau gitu itu orang sudah tahu semua. Kalau gitu tolong jawab singkat.
Jadi surat tuntutan yang menyatakan harus ada persyaratan penetapan hakim untuk justice kolaborator salah. Tidak. Oke. Tapi nanti putusan salah dulu. Yang kedua, bahwa 12 tahun itu menurut Anda ketinggian. Ketinggian. Oke, terima kasih. Manajer Nasution, Anda dari LPSK. Anda LPSK sudah kirim surat ke jaksa atau ke penyidik bahwa merekomendasikan bahwa Eliezer itu adalah sebagai justice kolaborator, yes or no? Sudah. Terus selama persidangan ini Anda sudah sepaham nggak dengan penyidik dan jaksa bahwa memang Eliezer itu adalah justice kolaborator dan diperlakukan seperti itu nggak? Pertama begini, kalau justice kolaborator itu hanya 3. Satu, perlindungan khusus. Yang kedua, perlakuan khusus. Yang ketiga, penghargaan. Dan yang kedua udah dipenuhi. Nah, kita urut. Bang Saur tadi menyebut satu, perlindungan khusus. Sudah dikasih. Kita koordinasi dengan penyidik. Sudah dikasih dari awal. Artinya secara de facto perlakuan justice kolaborator itu sudah diakui. Sudah. Yang kedua, perlakuan khusus. Pemberkasan terpisah, tidak dipertemukan dengan pelaku lain, dan itu sudah kita koordinasikan. Dari awal penyidikan sampai sebelum penuntutan, dia sudah diperlakukan sebagai justice kolaborator. Persis. Gimana pendapat Anda? Kenapa tiba-tiba jaksa mengatakan bahwa dia bukan justice kolaborator karena tidak ada penetapan hakim? Tolong dijawab, itu melanggar undang-undang atau tidak? Jawab singkat. Itu tidak sesuai dengan undang-undang. Tidak sesuai arti melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Karena begini, ketika JPU membacakan tuntutan sampai pada konsideransi, kita berbunga-bunga, publik berbunga-bunga. Karena apa? JPU mengatakan bahwa Eliezer itu, Richard itu, Baradae itu berkata jujur. Kooperatif, dia sudah minta maaf, sudah dimaafkan keluarga, dan dia pengungkap fakta. Tapi begitu turun di penuntutan, tak tergambar reward atau pengurangan hukuman. Kata undang-undang, Bang, pasal 10 yang Abang sebut tadi itu, pasal 10A ayat 3, kalaupun dia dituntut, opsinya cuma 3. Satu, dengan pidana percobaan, atau dengan pidana khusus dengan syarat tertentu, atau kalaupun dipidana itu lebih ringan dari terdakwa lainnya. Terima kasih. Nah, kalau begitu kita ingin mengatakan berarti tuntutan itu belum memenuhi harapan undang-undang. Oke, kalau gitu Ibu Yenti, Pak Mahmud bilang apakah ada operasi senyap malam-malam? Apakah ada pengaruh pihak ketiga sehingga bisa tuntutan seperti itu? Anda kan seorang ibu punya rasa keadilan. Coba ahli hukum lagi. Dekat dengan polisi dan jaksa. Dekat polisi. Ada nggak operasi gentayangan malam-malam sehingga tuntutan seperti itu keluar? Tolong dijawab. Feeling Anda apa? Menurut Pak Mahfud seperti itu, menurut saya ya ada. Ada. Karena jadi maksud Anda seolah-olah jaksa dipengaruhi. Jangan sembarang nuduh loh. Perasaan saya, katanya tadinya perasaan ya. Karena tiba-tiba dari atas kan, dari atas menggebu-gebu kan ya. Dari yang galak jadi nggak galak ya, jaksanya kan. Tiba-tiba seperti itu. Dan kemudian pernyataan-pernyataannya setelah penuntutan itu juga gamang kan. Awalnya bukan GC, tapi kemudian dia mengatakan 12 tahun itu udah termasuk GC kan gitu ya. Kalau itu GC harusnya dia paling ringan. Kalau saya berpikir malah dia bukan pelaku utama. Dia memang pelaku lapangan, tapi kita orang pidana tahu pelaku lapangan belum tentu bisa dipidana. Tapi dulu, kalau Kuat Ma'ruf sama satu lagi siapa? Rizal. Rizal kan hanya tidak melaporkan pidana tersebut. Dia tidak pelaku ya kan? Dia tidak menembak. Sekiranya Eliezer itu tidak membantu, ya menurut Ibu sekiranya dia menutupi, menurut Ibu apakah seumur hidup sama dengan Sambo atau tidak? Sekiranya nih, karena kata beliau tadi kan dia yang menembak katanya. Coba gimana? Iya, kalau dia tidak membuka. Itu pembelaan dari jaksa juga kan? Kalau tidak membuka ya malah nggak terbuka kan. Justru ini kita memberikan penghargaan kepada Eliezer karena kejujurannya dia, karena dia
terdakwa yang mau bersaksi. Itulah, makanya dia bilang sekiranya sekiranya dia tidak jujur, dia akan kena seumur hidup. Oh ya, dicabut. Kata jaksa tadi, dengan diberikan 12 tahun menurut jaksa itu sudah merupakan de facto penghargaan sebagai justice kolaborator. Itu maksudnya ya kan? Iya. Benar ya? Benar ya? Ya. Cuma jangan dibandingkan dengan seumur hidup. Cuma jangan dibandingkan ke 8 tahun. Di situ. Jadi saat kita berpikir. Jadi menurut Anda harusnya berapa tahun? Karena gini. Ya. Ancaman pembunuhan itu 15 tahun. Oke, pembunuhan biasa. Itu udah kurang dari 15 tahun. Ya. Nah, persoalannya kenapa si Ricky sama si Kuat Maruf 8 tahun? Itu menjadi persoalan. Kan mereka bukan pelaku. Betul, bukan pelaku. Bukan penembak. Itu karena kurang optimalnya jaksa untuk mengungkap kebenaran. Jadi menurut Anda sebagai jaksa pensiunan jaksa senior harusnya Eliezer itu di bawah 8 tahun begitu? Bisa. Atau kalau 12 tahun dia PC 4 tahun, pendapat Anda gimana? Enggak juga. Jadi PC itu juga menurut saya harusnya berapa tahun? Ya, naik lagi, bahkan mendekati seumur hidup. Begitu? Iya. Iya. Oke, kita istirahat dulu deh, ya.